Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dibukanya peluang kembali berhaji bagi jemaah haji Indonesia, walaupun yang tahun ini berangkat itu hanya setengah dari kuota kita yang sebenarnya, yang kita punya kuota 200-an ribu lebih, tahun ini hanya bisa berangkat sekitar 110 ribu. Tapi alhamdulillah sejak dari keberangkatan sampai awal itu lancar, dan kita doakan bahwa jemaah haji kita seluruhnya menjadi haji yang mabrur. Terkait dengan hal tersebut, artinya bahwa pasca pandemi COVID ini peluang untuk umroh sangat dimungkinkan. Ada beberapa alasan diantaranya. Pertama, waiting list yang begitu tinggi, untuk di kota Bengkulu saja mencapai 20 tahun lebih, di kabupaten juga seperti itu, belum lagi di daerah-daerah yang lainnya. Maka pilihan untuk berangkat umroh terlebih dahulu atau umroh sebelum berhaji menjadi sedemikian tinggi minatnya untuk berumroh. Nah, kita patut syukuri ini bahwa ada keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan pergi ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Yang menjadi permasalahan bagi kita, bagaimana kita umroh ini secara maksimal, dan belum tentu kita bisa berumroh berulang-ulang. Nah, pada segmen ini mungkin kita akan mengisi beberapa session dengan video-video singkat tutorial bagaimana cara kita ibadah kita terkait dengan kita akan berangkat umroh. Kita mulai dari bagian pertama adalah berwudu di dalam pesawat. Pada dasarnya jamaah umroh di dalam pesawat itu tidak seluruh penumpang itu adalah jamaah umroh, tapi yang jamaah umroh biasanya dengan seragam tertentu. Selama penerbangan dari Jakarta menuju ke Madinah atau ke Jeddah di mana kita istirahat, itu lebih kurang 9 jam. Waktu 9 jam di dalam pesawat ini membutuhkan waktu sholat kadang-kadang sampai 2 waktu sholat dalam perjalanan tersebut, baik berangkat malam maupun berangkat siang. Nah, bagaimana kita berwudu pada saat di pesawat? Ada, pertama solusinya adalah dengan bertayamum. Syarat tayamum itu dengan debu gitu. Kalau ingin bertayamum, otomatis kita mencari debu. Di dalam pesawat, di mana ada debu? Satu-satunya debu di telapak sepatu kita. Tapi yakin nggak telapak sepatu ini tadi tidak dibawa ke WC? Artinya ada najis di sana. Maka langkah kedua, bawa debu dari rumah. Gosokkan kertas HPS ke debu, bawa. Itu untuk alatnya. Ada orang mengatakan bahwa anggap saja di pesawat itu ada debu, pasti ada debu. Nah, sekarang kita coba tes di mana ada debu di pesawat itu. Sebesar itu pesawat, artinya kalau menganggap ada debu, ini agak dipertanyakan ibadah kita. Maka ada solusi yang ketiga. Kalau kita menganggap ada debu, kenapa tidak sekalian kita menganggap ada air? Anggap aja ada air. Jadi tidak bisa kita berwudu, bertayamum dengan menganggap sesuatu. Dalam sesi kali ini kita mencoba untuk membahas tentang berwudu dengan satu mud. Satu mud itu segini air. Rasulullah pernah berwudu dengan satu mud dan pernah mandi dengan satu sa'. Satu sa' itu 4 mud, 4 kali begini. Mandi wajib. Dan sa' dalilnya karena Nabi SAW yatawadda bil mud wa yaghsilu bis sa' ila khamsati amdadi. Nabi SAW berwudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sa' sampai 5 mud.
Hadis dari Bukhari dan Muslim. Ini dalil kebolehan berwudu dengan satu mud. Bagaimana berwudu dengan satu mud? Maka kita pahami dalam berwudu ada namanya rukun wudu, ada sunnah wudu. Yang sunnah wudu itu mencuci tangan, berkumur-kumur, menghisap air ke hidung, membasuh telinga. Itu sunnah. Kalau yang wajib wudu, rukun wudu itu cuma 4. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mau sholat, maka basuh muka kamu, lengan sampai siku, kepala dan kaki sampai mata kaki. Ini rukun wudu, ada 4. Jadi kalau kita berwudu dengan 4 ini, dengan air 1 mud atau 1 genggam itu, maka wudu kita sah. Macam mana caranya? Nah, kali ini kita akan mempraktekkan berwudu dengan 1 mud itu, supaya di dalam pesawat kita punya air sedikit dan itu bisa sah. Air segini itu lebih kurang, mungkin ini sekitar 250 ml. Maaf, kalau yang tinggi lagi itu 600 ml. Kalau ini sekitar taruhlah 300 ml. Ini ada 1 mud ini. Nah, bagaimana kita berwudu 1 mud? Nah, kita akan praktekkan. Jamaah sekalian, rekan-rekan, kita berharap bahwa yang kita kerjakan ini dengan dalil ini sebagai pengganti untuk kita bertayamum. Anggap saya sedang duduk di bangku pesawat. Saya dari luar sudah bawa air minum. Ini yang ukuran paling kecil ini. Dan insya Allah ini ada 1 mud. Nah, bagaimana kita berwudu? Nah, kita mulai dari yang pertama tadi. Apa yang pertamanya? Membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, kita curahkan air ke sini. Ini tidak tumpah ya. Ingat, yang wajib itu cuma sekali. Yang 3 kali itu sunnah. Cukup sekali. 1 muka. Yang kedua, lengan. Sampai ke siku. Kita cukup hati-hati dengan airnya agar tidak kawan-kawan di sebelah kita basah. Kalau kita sudah bersih, nggak masalah ini. Wah, ini yang rukun wudu. Yang ketiga, kepala, bukan rambut ya. Jadi tidak sah kalau kita kepala tuh bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini kepala, selesai. Yang keempat, kaki. Sela-sela kakinya kita masukkan jari-jari kita. Lalu yang kiri. Dan jangan khawatir, di pesawat juga tidak goyang persis seperti kursi yang sedang saya duduki, tidak goyang. Selesai untuk kita berwudu. Tutup lagi air kita untuk nanti boleh kita minum dan tidak masalah. Kita selesaikan dengan doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al minat tawwabin waj'alna minat tatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Selesai. Nah, ini dimaksudkan agar mengantisipasi daripada kita menganggap ada debu di pesawat, sekedar menganggap, atau alangkah repotnya kita mengais-ngais debu dari rumah dengan pakai kertas, ketimbang itu lebih baik dan dalilnya ada. Jamaah sekalian, pemirsa sekalian, dengan seperti itu
kita tinggal melaksanakan sholatnya lagi. Nah, kalau kita tayamum, kalau kita ketemu sholatnya dua, maghrib dengan isya bisa kita jamakan, itu sudah kita sholat maghrib, kita akan tayamum lagi. Tayamum yang pertama untuk sholat maghrib, tayamum yang kedua untuk sholat isyanya. Kalau dengan berwudu, tidak perlu, cukup sekali berwudu dengan 4 anggota wudu tadi yang wajib itu, dan cukup dengan sekali berwudu, tidak perlu 3 kali karena sunnahnya sampai 3 kali. Maka maghrib dengan isya kita bisa jamakan, kita bisa langsung sholat. Jamaah sekalian, itu materi kita untuk pelaksanaan bagaimana berwudu di dalam pesawat dengan menggunakan air 1 mud berdasarkan hadis Rasulullah. Saya Ujiha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.